Halo Pokers. Halo semuanya, welcome back to Hoka, Horror Yosuka. Jadi pada kesempatan kali ini kita host baru di sini ya. Kita bakal perkenalan dulu nih. Saya Valencia. Saya Evelyn. Dan saya Shirley. Nah, di sini teman-teman udah ada yang ngirimin cerita horor ke kita. Jadi sekarang sistemnya itu di sini udah ada kertas yang isinya nomor dan bakal dikocok buat menentukan urutan ceritanya. Ada yang mau duluan? Coba ya. Kita pilih satu nih. Ini yang pertama nih, nervous gak? Aduh, takut Seru nih. banget. Pas banget nih, untuk cerita yang pertama kita dapat nomor 1. Kita mulai ya. Di sini dari Anonymous. Waktu beberapa tahun yang lalu, tahun 2019-an, aku sama keluarga tuh nginep di Villa Lembang. Saat malam, kita sedang bermain kartu dan sedang asik mainnya. Terus ada salah satu saudara aku pengen ke dapur. Tapi tiba-tiba dia balik. Katanya dia ngeliat ada orang pakai baju hitam. Semuanya tuh bener-bener warna hitam gitu. Deket jendela dapur, katanya. Dia nyamperin, matanya agak kemerahan gitu. Dan dia nggak jadi ke dapur. Tapi waktu malamnya pas mau tidur, kita semua jadi ketakutan gitu. Karena kejadian tadi, kita jadi tidur bareng satu kasur semuanya. Waduh, di Lembang ya Iya, kejadiannya. di Lembang. Tapi itu sebenarnya bisa aja orang, karena kan dia nggak ngeliat jelas wujudnya kan. Bisa aja itu orang. Tapi kalaupun orang, serem banget sih malam-malam ada orang matanya merah. Hitam semua Iya. Iya, setelannya. bajunya. Bisa Ya. jadi orang, bisa jadi Ya, you never know. Nah, Kalau misalnya aku di sana juga pasti bakal tidur satu kasur barengan sih. Betul. nggak tidur sih. Coba Lanjutnya nih, kita tadi baru satu tapi udah tegang banget rasanya nih, serem banget. ini yang kedua kayaknya lebih mencekam. Ini aku ya. Dapat nomor 3. Ini pengirimnya anonim. Jadi gini, kejadiannya waktu sore hari pas deket-deket maghrib. Langit kan udah lumayan gelap ya. Aku bareng 4 temanku pergi ke masjid bareng. Kami pergi cuma jalan kaki. Awal-awal kita masih enjoy ketawa-ketiwi bareng. Pokoknya masih ada canda-candaan. Nah, kalau mau ke masjid itu harus ngelewatin pohon kelapa yang kata warga itu angker. Pas kita udah dekat pohon itu, firasat kami berempat itu udah gak enak. Soalnya di situ benar-benar minim cahaya. Terus juga kata warga sekitar, hantunya itu suka berdiri di atas pohon kelapa itu. Pas kita udah tempat di samping pohon kelapa itu, di semak-semak ada bunyi gitu. Karena kita ramean, kita beraniin diri dong. Tapi pas dibuka semaknya, gak ada apa-apa. Tiba-tiba, semak-semak yang di seberang itu ada bunyinya. Dan sama kayak di semak sebelumnya. Nah di situ mulai nih iman kami tergoyah. Kami mulai takut dan gak berani natap ke atas. Soalnya kan kalau pohon kelapa itu miring gitu ke tengah jalan. Nah terus ada juga salah satu teman aku yang beraniin diri. Akhirnya kita juga ikut berani. Pas dibuka ternyata gak ada apa-apa. Akhirnya kami bingung dan penasaran. Apakah itu benar setan atau enggak. Terus kami melanjutkan perjalanan kami ke masjid. Baru beberapa langkah, pohonnya itu udah kayak goyang lagi. Akhirnya kita lari dan ninggalin pohon itu. Sampai sekarang gak ada yang tahu itu apa sebenarnya, dan teman-temanku juga berserta aku jadi takut kalau lewat situ. Aduh, udah ketahuan angker, beraninya masih jalan lewat situ ya. Mana maghrib ngapain lewat jalan kosong? Apalagi itu kejadiannya pas lagi di jalan mau ke masjid ya. Iya. Aduh, serem banget gak sih? Maghrib, gelap-gelapan, pohon kelapa. Katanya pohon kelapa tuh biasanya angker loh. Ya. Pohon kelapa tuh biasanya angker, pohon Pisang. beringin, iya kayak gitu-gitu bisa angker. Ya bisa jadi. Tapi salut sih sama temennya bisa berani gitu. Iya. Buat ke situ. Aku sih jadi sana gak berani sama sekali. Terbirit. Kita coba baca cerita selanjutnya ya. Selanjutnya berarti Shirley ya. Kita dapat nomor 6. Oke, jadi ini sendernya namanya Prince. Aku punya teman, dia dulunya suka banget foto-foto alam. Terus,
Dia pernah berani camping di hutan sendirian cuma buat foto hutan di sekitarnya. Dia seneng banget tuh, foto-fotonya bagus banget. Terus dikasih lihat ke orang tuanya. Pas orang tuanya scroll foto-fotonya di Drive, mereka bingung. Pas ditanya sama temen aku kenapa bingung, orang tuanya bilang, "Kamu bukannya sendirian. Ini kenapa ada foto kamu lagi tidur di dalam tenda? Siapa yang foto?" Merinding. Berarti setannya megang HP, bukan kamera. Kemungkinan. Bayangin kita lagi foto-foto alam nih, sebagai alam entusias gitu ya. Iya. Foto-foto alam, lagi seneng banget hasilnya bagus-bagus gitu ya. Tapi tiba-tiba pas di scroll ada foto kita sendiri lagi tidur. Siapa? Yang dari awalnya seneng, bisa tiba-tiba ngedrop banget suasananya. Betul. Tapi untungnya di fotonya tuh di belakang nggak ada apa-apa, maksudnya kayak penampakan gitu. Iya. Iya sih. Tapi lebih, kalau menurut kalian nih, lebih serem kita foto terus ada yang gak diajak di belakang, atau tiba-tiba ada foto kita sendiri padahal kita gak foto? Ada yang nggak diajak di belakang. Karena Aku sendiri sih. bisa aja nggak sengaja nih nggak sengaja kepencet kita lagi foto. Tapi kalau ada yang di belakang kan berarti Benar juga ya. Oke, dari 3 sini udah makin serem aja ya. Tapi kita belum selesai nih, kita masih lanjut terus. masih ada cerita yang lebih serem nih. Ambil, dapat nomor 12. Yang ini lumayan panjang ya. Nama sendernya ini kita panggil aja Sadewa. Ini kejadian waktu tahun 2022, waktu aku masih SMA kelas 10. Jadi di tahun itu aku aktif ikut organisasi bela diri di luar sekolah, dimana latihannya itu malam, dari abis isya sampai jam 11 malam. Nah, kebetulan ini kejadian waktu bulan puasa. Jadi selesai latihan itu kan jam 11 malam. Sama pelatih aku disuruh buat langsung pulang. Cuma karena aku sama temen aku ini nakal, jadi kita nggak dengerin. Kita main di salah satu rumahnya temen aku. Kisaran jam 2-an itu, aku baru balik ke rumah. Emang kalau jalan pulang tuh, aku selalu ngelewatin tempat pemakaman umum. Jam 2 tuh jadinya bener-bener sepi. Tapi TPU-nya menurut aku nggak serem. Jadi aku lewat biasa aja. Terus nyampe rumah, ternyata sepupu aku yang lagi nginep masih bangun. Karena posisi gerbang sama pintu rumah kebuka, terus tiba-tiba sepupu aku kayak orang kaget. Allahu Akbar, Dewa. Ya aku kaget dong. Terus dia bilang, pergi, sana-sana. Kayak ngusir. Mukanya bener-bener kelihatan kayak marah. Aku kira ngusir aku kan. Pas aku tanya, kenapa sih mas? Sepupu aku jawab, kamu itu boncengin pocong. Besoknya aku mimpi dikejar-kejar sama 3 pocong di kuburan itu. Sampai break dari tempat latihan selama 2 bulan. Wow. Lagian berani banget ya malam-malam jam 2 Iya. mainnya kayak gitu. Jam 2 pulang malam-malam, habis latihan, tiba-tiba ada yang ngomong, kamu boncengin pocong. Terus habis itu langsung 3 pocong yang ngejar di mimpi. Iya. Tapi habis itu dia langsung break dari latihannya sih. Aku kalau jadi dia juga Iya, trauma soalnya banget langsung pasti. pocongnya sampai nampakin diri bahkan ke orang betul. lain, bukan ke Masa diri langsung kita nempel doang. loh. Takutnya tuh pocongnya ngikutin dia sampai rumah. Iya. Kalau dia ngikutin sampai rumah kan Aduh. Makin menakutkan gitu ya. Udah deh, kita lanjut lagi ke cerita yang keempat. nomor 8. Nomor 8. Ini sendernya anonim juga. Jadi waktu itu aku nginep di sebuah hotel di Semarang. Kalau nggak salah, ini kejadiannya pas 2017 atau tahun 2018-an. Nama hotelnya nggak perlu disebutin. Aku main sama sepupu aku karena ortu kita lagi pada pergi beli makan. Nah masalahnya itu kita mainnya ini terlalu barbar. Sepupu aku iseng banget main cari-carian pakai pensil dan kertas adanya. Terus tuh pensil ditiup pakai sedotan bekas minum. Ya cuma sekedar bercanda sih. Tapi nggak lama kemudian ada yang ngetok pintu kamar 3 kali. Terus pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Terus pas ortu kami pulang, mak aku nemuin sebercak darah di wastafel. Padahal nggak ada yang berdarah sama sekali. Dan malamnya aku beneran nggak bisa tidur. Untungnya pas aku tidur sih aman-aman aja. Cerita kali ini cukup misterius ya. Iya. Tiba-tiba ada darah gitu ya di kamar mandi. Padahal nggak ada yang berdarah sama sekali. Tapi sebenarnya ini permainan yang sering kita mainin pas zaman SD juga kan. Namanya ini ya, Charlie. Iya, Ya? Charlie. Charlie.
Ternyata itu beneran bisa membawa hal-hal yang horor loh. Iya, iya. Karena aku kira cuma kayak sebatas mainan yang kita mainin pas masa kecil terus bercanda-bercanda doang. Apalagi itu kan ceritanya iseng aja ya, Iya. dikirim pakai sedotan gitu. Tapi ternyata emang ada hal-hal yang seharusnya nggak kita mainin meskipun itu cuma iseng ya. Iya. Emang harus dicari tahu lebih dalam dulu sebelum tahu penyebab. Betul, betul. Jangan terlalu barbar guys kalau main. Kita langsung lanjut aja ke cerita keberapa ya nih? 5 ya? Iya, 5. 5 tahu kan ini? Oke, kita dapat nomor 9. Nomor 9. Iya. Yang kali ini cukup panjang ya teman-teman. Panjang nih teman-teman. Oke, jadi ini dari Anonymous juga. Kejadiannya baru setahun lalu, kurang lebih di bulan November. Jadi gini, aku sering ditinggal sendirian di rumah karena orang tua biasanya sering ada kerjaan di luar kota. Nah, malam itu sama kayak malam lainnya. Aku ditinggal sendirian. Sekarang aku udah kebiasa sih sendirian di rumah. Bahkan suka jadi ngefeel kayak anak kos gitu. Aku ngelakuin rutinitasku kayak biasanya. Makan malam, mandi, beres-beres, kerjain PR, main HP, sampai tiba jam setengah 12-an. Aku baru berhasil ngumpulin niat buat skincarean habis nugas. Kamar mandi kebetulan gak jauh dari kamarku. Tapi malam-malam, sendirian di rumah, lampunya udah pada dimatiin. Siapa yang gak ngeri deh? Biasanya aku bakalan bawa HP, scroll TikTok atau Reels video yang lucu-lucu buat ngisi kesunyiannya, at least biar gak bikin diri aku sendiri ngeri. Posisinya gini, coba bayangin ya, wastafelku ada penerangnya gitu yang pakai sensor gerak. Karena posisinya di lorong gelap gitu, letak wastafelnya menghadap pintu kamar mandi juga. Nah, pintu kamar mandi ini selalu kebuka biar ada sirkulasi udara dan gak bau. Jadi, kebayang dikit lah ya, lumayan creepy nih. Biasanya, biar gak parno, aku bakal nyalain lampu kamar mandi biar menambah penerangan. Karena lampu atas wastafel emang agak remang-remang. Karena aku udah gak ambil pusing lagi, aku ngantuk dan ingin cepat-cepat tidur, jadi aku cepat-cepat cuci muka. Pas cuci muka, sebenarnya aman-aman aja sih, sampai aku ingat lampu kamar mandi belum ku nyalain. Di situ panik dikit sih jujur, soalnya aku parno takut lihat yang enggak-enggak. Tapi habis itu aman kok, langsung ngibrit ke kamarku. Nah, tanpa ingat, HP-ku ditinggal di atas meja kerja di ruang tamu dekat wastafel. Sebenarnya udah males banget ambil karena masih parno. Tapi ya mau gimana lagi, mana HP-nya masih nyala, sound TikTok-nya masih jalan juga. Akhirnya aku keluar buat ambil. Nah, di sini inget nggak tadi aku bilang lampu atas wastafel itu nyala kalau ngedeteksi gerakan? Sama inget nggak aku juga bilang kalau lampu di rumahku pada mati semua karena udah malam? Nah, posisi meja kerja itu nggak melewati wastafel ya. Even kalau aku lari dari kamar ke meja kerja juga, gerakan lariku nggak akan sampai kedeteksi sama lampu itu. Di sini posisinya aku lumayan tenang karena masih dengar suara musik dari HP-ku. Aku juga lihat lampu kamar ortuku nyala, jadi ya berusaha biar nggak panik aja sih. Tapi pas udah masuk kamar mandi dan mau tutup pintu, aku tiba-tiba lihat lampu wastafel nyala sendiri. Ini nggak pernah kejadian sebelumnya, karena inget ya, aku sendirian. Awalnya aku masih berusaha nggak pikir yang aneh-aneh. Aku mikir buat jalan aja ke kamar orang tuaku buat nanya kalau mereka tadi keluar rumah kah. Karena posisi kamar mereka di depan wastafel, jadi kalau keluar kamar pasti lampunya nyala. Tapi aku ingat, orang tuaku kan lagi di luar kota. Terus yang nyalain lampu kamar dan bikin lampu wastafel nyala siapa? Semenjak hari itu, aku nggak pernah mau matiin semua lampu di rumah. Kalau malam-malam tuh ada baiknya gak usah dimatiin deh lampu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak kita nih sebagai anak SMA gitu, atau anak SMP, kayaknya kita pernah sering gak sih kita mikir pengen tinggal sendiri, Iya. Iya. pengen jadi anak kos-kosan gitu. Iya. Tapi setelah baca ini kayaknya mikir-mikir lagi deh. Iya. Kalau ngekos kan biasa tinggal sendiri ya. Itu kalau misalnya ada sesuatu gak ada yang bisa kita curigain. Jadi udah pasti otomatis otak kita mikirnya langsung ke setan. Apalagi ini udah kebiasa sendirian, terus tiba-tiba kejadian kayak gitu, nggak terduga Iya. sama sekali. Serem sih. Kalau aku di sono kayaknya bakal coba positif gitu ya. Mungkin emang nggak sengaja aja lewat gitu. Mungkin sensornya lagi rusak. Apalagi kalau yang pakai sensor tuh berarti harusnya kita merasa aman gitu ya, kayak biar kita nggak susah-susah nyalain lampu. Iya. Tapi ternyata malah jadi kejadian yang agak bikin takut. Kayaknya abis ini aku bakal mikir 2 kali kalau mau beli hal-hal yang pakai sensor gitu. Iya betul. Takutnya dia ngedetect hal-hal Iya, yang takutnya nggak seharusnya.
Di saat kita mau pakai sensor buat biar kita gampang aja, ternyata ada yang mau pakai juga. Serem juga ya. Kalau aku sih mulai sekarang juga nggak akan matiin lampu. Bener-bener. Udah deh, kita langsung lanjut aja ya ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya di sini kita dapat nomor 4. Nomor 4 nih. Ini Panjang juga ya? panjang ya. Ini dari Anonymous. Jadi aku itu punya kakak cewek. Nah, kebetulan kakak aku ini sekarang udah kuliah di Jawa. FYI, aku tinggal di Kalimantan. Nah, ini posisinya lagi liburan. Jadi kakak aku tuh pulang ke rumah yang di Kalimantan. Tapi nggak tahu kenapa, tiap aku tidur satu kamar sama kakak aku, suka ada kejadian hal-hal yang aneh gitu. Jadi, suatu malam nih, pas aku lagi tidur sama kakak aku, ini posisinya aku pengen tidur di lantai, soalnya AC-nya lagi mati. Terus aku nggak tahan panas. Udah tuh tidur nyenyak akunya. Terus pas tengah malam, aku ketindihan. Posisinya aku ngadep ke kanan, yaitu kolong kasur pemandangannya. Di situ, aku pertama kali ketindihan. Aku nyoba gerak, nggak bisa sama sekali. Bener-bener kayak ada beban hidup gitu. Nahan. Terus aku ngeliat di ujung mata, kayak ada bayangan cewek gitu. Terus aku langsung baca doa, habis itu tidur. Aku pikir kayak, oh ya udah, ketindihan doang. Ketindihan doang. Bukan doang tuh, bukan doang. Tapi enggak, aku ketindihan lagi di beberapa malam selanjutnya. Tapi ini lebih serem. Jadi aku tuh tidur di bagian kiri kasur, sedangkan kakak aku tuh di kanan. Oh ya, kasur aku ini di tengah-tengah kamar ya. Tengah malam aku kebangun, tapi aku nggak berani buka mata. Aku dengar ada suara mama aku, tapi itu bukan mama aku. Aku kurang inget sih semua yang dibilang. Intinya, yang aku inget sosoknya tuh nyuruh aku bangun. Terus nemenin sosok itu tuh ke suatu tempat. Tapi aku tutup mata, soalnya aku nggak berani ngecek. Suaranya tuh bener-bener kayak berasal dari depan muka. Kayak lagi berhadapan gitu sama aku. Terus setelah aku kira udah selesai, ternyata enggak. Aku ngerasa jelas banget di antara alis aku ada yang ngelus. Ngelusnya itu halus banget. Tapi kerasa kurang lebih kayak 3 kali. Habis itu, pas udah berhenti, aku baru berani buka mata dikit. Dikit banget sambil baca doa. Gak ada apa-apa. Terus aku langsung mendekat sama kakak aku, habis itu tidur. Nah, sangkut pautnya sama kakak aku tuh apa? Ini belum tentu bener ya, gak ada yang tahu juga. Tapi aku ngerasa kalau kakak aku ini kadang bisa ngeliat mereka. Kakak aku itu yang paling sering ngalamin hal-hal mistis. Contohnya kayak pas di ruang TV. TV-nya mati sendiri, padahal remote-nya jauh banget. Terus kakak aku juga sering bilang kalau kamar aku emang ada sosok gitu. Yang terakhir, kakak aku bilang kalau dia pernah ngeliat pocong malam-malam di rumah kosong, deket rumah aku. Posisinya lagi mati lampu, jadi semua masih kebangun. Semenjak kakak aku udah balik ke Jawa, alhamdulillah udah gak terlalu sering diganggu, walau kadang-kadang masih. Dan semoga gak akan lagi diganggu. Amin. Udah sih itu aja, jangan lupa baca doa tidur ya teman-teman. Berarti emang posisinya kakaknya ini indigo ya? Iya, mungkin bisa ngerasa gitu hal mistis. Jadinya adeknya juga ngerasa kayak pas kakaknya balik ke Jawa Iya. tuh balik, Kebawa gitu iya ya. ke bawah mungkin ya. Katanya kalau misalnya kita indigo terus kita ngasih tahu ke mereka kalau kita bisa ngelihat atau bikin mereka tahu kalau kita bisa ngelihat, itu emang mereka bakal ngikutin kita, bakal Iya, nempelin kita, ngasih tahu keberadaan mereka betul. juga. Jadi kayaknya kakaknya harus berhati-hati juga deh, Mm-mm. karena kan setan tuh ada di mana-mana ya, Iya, iya, maupun pindah ke jauh juga tetap bakal ada. iya. Setiap orang tuh pasti ada ya. Iya. Kali ini agak serem sih ya, soalnya dialamin juga di anggota keluarga, terus di rumah sendiri juga ya. Iya. Serem banget rasanya, kayak di tempat yang kita anggap aman, ternyata juga masih ada yang ganggu gitu. Bahkan sampai kontak fisik kalau megang alis Iya, kayak gitu. megang alis depan muka, aduh, gak kebayang sih. Udah, kita lanjut aja ya. Kita lanjut dari 2 terakhir nih. Nah ya, cerita nomor 5. Pendek ya. Dari sayangnya Shirley. Jadi gini guys, pernah abis kerja kelompok di kelas itu, abis persiapan properti buat dramanya, kondisinya itu lagi hari Sabtu. Nah, terus ada rapat pertemuan orang tua di aula. Nah, aku anaknya ya udah kerekam aja sekalian. Biasa dong ya, happy-happy, ketawa-ketawaan, dengerin lagu, nyanyi-nyanyi. Terus, pas udah pada pulang tuh, sisa aku berdua sama temanku.
Aku matiin lagu tuh. Tiba-tiba ada suara mainin bayi. Ting, ting, ting. Kita kira dari sebelah kita kan tuh. Tapi kalau sebelah kan kosong ya. Lapangan kosong. Terus ya udah. Karena mau beres-beres dulu karena takut, langsung pasang lagu rohani nyanyiin haleluya tuh. Terus ya udah nggak ada suara itu lagi. Matiin lagi deh lagu haleluyanya. Malah ada lagi. Terus ya udah deh aku buru-buru. Kita kira dari kelas sebelah. Pas dicek, ternyata udah nggak ada. Kosong semua dan abis itu langsung kabur keluar. Udah tuh, horor banget. Untung udah naik kelas. Itu kelasnya harus dicurigain sih. Iya. Tapi kakaknya ini religius banget ya, bisa langsung inisiatif buka lagu rohani. Iya. Tapi kayaknya kalau misalnya kita kalau lagi kejadian horor juga kayaknya kita biasa suka refleks gak sih? Iya betul. Kita nyanyi lagu rohani, kita langsung berdoa, Langsung biar kita tobat. rasanya aman gitu ya. Iya. Pasti langsung intinya nyetel lagu biar nggak sepi-sepi Iya, banget. iya betul. Itu jalan pertama kalau kalian ngerasa ada sesuatu yang nggak beres. Ya apalagi kan sekarang ini tuh lagi banyaknya proyek-proyek yang bikin kalian harus stay di sekolah. Iya. Jadi rasanya sekarang agak takut nih ya. Iya. Tapi ya kita harus tetap percaya ya. Ternyata meskipun kita rame-rame juga tetap aja ya. Masih bisa Mereka kena. masih aja mau nongolin diri Iya. gitu ya. Padahal kita rame-rame. Kita lagi enjoy juga ya waktu itu ya sama kakaknya. Iya. Terus yaudah kita lanjut aja nih ke cerita berikutnya. Oke, jadi ini sendernya adalah Dedi Salim. Waktu itu aku lagi main bola. Abis itu ada pergantian pemain dari tim musuh. Namanya Anthony. Waktu masuk, muka dia aneh. Bikin ekspresi seram. Terus dia tiba-tiba main bola kayak kerasukan. Muter-muter bola kayak gasing. Dan selesai main, ternyata nggak ada yang namanya Anthony. Oh, berarti itu emang bukan temennya ya, baru Iya. kenal di situ. Terus ternyata bisa aja dia kenalan sama. Tapi sebagai pemain bola loh, berarti arwah tersebut emang dulunya suka banget ya main bola. Iya, sampai jago banget muter-muter. Mungkin emang dia belum tenang, dia masih mau capai karirnya. Iya. Cuman ternyata Tuhan berkata lain. Oh, berarti bisa jadi sebenarnya dia itu meninggalnya pas lagi ngejar cita-citanya sebagai pemain bola itu. betul. Makanya dia ngegentayanginnya dengan cara kayak gitu. Mungkin bisa jadi juga dia tuh masih belum tahu ya kalau dia tuh Iya. bukan bagian dari tim itu juga. Jadi Tapi dari awal ini udah mencurigakan sih. Soalnya udah kayak main bola. iya, mukanya juga kelihatan serem gitu ya. Iya, udah kayak kesurupan gitu, masih dibiarin aja. Iya. Udah deh, kita lanjut ke cerita terakhir aja. Lihat Nomor 2. dua. Panjang ya. Tarik nih panjang-panjang. Ini juga dari anonim. Cerita ini adalah kisah nyata, serta identitas tokoh, setting waktu, dan tempat identik akan disamarkan untuk menjaga kualitas dan originalitas cerita, serta menghindari dampak negatif yang mungkin akan terjadi. Disclaimer, saya bukan orang yang takut dan begitu percaya atas ada tidaknya makhluk tak kasat mata. Semua kejadian bermula ketika saya sedang mengikuti sebuah program organisasi, di mana berada di suatu tempat yang cukup jauh dari sekolah. Setelah aktivitas selesai, semua anggota dan pihak terlibat wajib kembali ke sekolah untuk membereskan atribut peralatan serta perlengkapan yang sudah dibawa sebelumnya. Singkat cerita, di perjalanan arah pulang ke sekolah, cuaca hujan deras dan tiba di sekolah dalam keadaan gerimis rintik yang tak kunjung reda. Lalu, saya serta beberapa anggota yang ada di salah satu ruangan membereskan apa yang sudah selesai terpakai sebelumnya. Namun, ada juga yang masih berada di depan sekolah untuk menurunkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Setelah itu, silih berganti panitia baik laki-laki maupun perempuan berganti pakaian dan mencuci muka di bilik toiletnya masing-masing. Begitupun saya dan beberapa teman yang memutuskan untuk mencuci muka saja di toilet. Fakta menariknya, ada kostum kami yang dalam kegiatan itu warnanya gelap. Cerita klimaks ada ketika saya sedang di toilet untuk mencuci muka. Di situ juga ada rekan, kalau tidak salah berjumlah 4 orang. Dengan saya menjadi 5. Di mana ada 1 WC, 1 di wastafel dan 2 lainnya di urinoir. Singkat cerita, mereka satu persatu keluar karena sudah selesai dari toilet. Tersisa saya dan teman saya yang bernama Jerry dan Budi. Di mana posisi saya sedang bersiap mencuci muka. Jerry ada di wastafel sebelah saya, sedang cuci muka, dan Budi ada di belakang saya, di urinoir. Jerry sudah selesai cuci muka,
Maka ia pamit ke kami berdua. "Aku duluan ya," kata Jerry. Saya yang tidak melihat Jerry keluar pun menjawab iya, karena saya tahu dari suaranya bahwa itu suara Jerry. Tidak lama Jerry keluar, Budi yang tadi sedang diurinir pun keluar, namun tidak langsung keluar. Ia berkaca dulu di cermin tempat saya sedang mencuci muka di wastafel. Posisi saya ketika mencuci muka adalah menunduk karena air dari wastafel cukup kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk mencuci muka sambil tegap menghadap jendela bagi saya. Sebelum saya menunduk untuk mencuci muka, saya masih melihat Budi selesai dari urinoir dan baru mau berkaca di cermin depan saya. Posisinya, Budi ini berdiri ada di belakang saya. Lalu, ketika saya membilas bersih wajah saya dari posisi membungkuk, saya tegap menghadap kaca untuk memastikan sabun yang ada pada wajah saya sudah bersih terbilas. Ketika saya baru mulai berkaca, saya yang melihat sambil sedikit buram melihat Budi berdiri di belakang saya dengan tatapan kosong cukup lama, sekitar 3-4 detik. Saya yang tidak berpikir aneh-aneh, dalam hati hanya beranggapan bahwa Budi sangat fokus dalam bercermin. Namun dalam hati saya merasa jengkel, karena cara Budi bercermin tidak nyaman untuk dilihat. Dan kenapa juga Budi tidak bercermin di kaca wastafel sebelah saya yang kosong? Kenapa harus berdiri di belakang saya? Singkat cerita, saya selesai mencuci muka. Dengan pakaian yang masih sama, yaitu berwarna gelap, saya menghampiri teman-teman yang ada di ruangan kumpul. Dan dengan nada agak terburu-buru, "Heh Budi, kamu ngapain ngeliatin aku gitu banget? Aneh banget sih," ujar aku. Seluruh pandangan langsung tertuju kepada Budi, dan Budi yang kaget pun sontak merespon, "Hah? Aku tadi udah keluar dari toilet barengan sama Jerry," kata Budi. Sontak, saya di situ pun kaget, mencoba mereka ulang kejadian sambil menutup pintu dan pergi menjauh agar dapat berusaha mengingat bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Yang saya lihat tadi adalah sosok berbaju gelap, berdiri tepat di belakang saya dan bercermin di cermin yang sama dengan saya. Namun, hal yang tidak saya sadari adalah wujud tersebut memiliki tinggi jauh di atas saya, mungkin sekitar 190-200 cm. Sedangkan teman saya yang bernama Budi itu memiliki tinggi tidak jauh seperti saya, yaitu 170 cm. Hal janggal yang saya sadari juga adalah wujud tersebut tidak berambut panjang dan warna wajah gelap, sehingga saya tidak bisa mengenali siapa sosok tersebut. Akan tetapi, kejadian langsung habis saat itu juga. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa dan tidak akan mengungkapkan siapa saya, siapa teman saya, dan detail cerita lainnya. Terima kasih. Ini juga Serem ya? serem banget. Kadang kayaknya itu tuh setannya sendiri deh yang bikin dia nggak bisa ngebedain mana Budi, mana Budi yang bohongan. Apalagi tadi pas katanya mereka tuh keluarnya barengan ya. Iya. Sedangkan dari sosoknya si Anonymous ini tuh mereka keluarnya satu-satu. Berarti dari awal itu bukan mereka. Iya, Yang kedua yang dia lihat itu bukan bukan teman mereka. dia. Ya, dan jujur kalau emang lagi cuci muka di cermin tuh kadang kalian suka ngerasa takut Iya, gak iya. sih? Iya. Kayak betul. lagi nunduk ke bawah, pas nunduk lihat ke atas tiba-tiba Iya. ada sosok gitu. Kadang pas lagi cuci muka langsung cepet-cepet gitu ya. Iya, ya, emang baiknya kalau lagi cuci muka tuh minta ditemenin aja gak sih Betul, sama betul. sama yang beneran manusia, bukan Iya, yang iya. Atau kan pura-pura bisa manusia. mukanya tuh yang nggak ditutup semua gitu loh. Iya, Kayak betul, sabunnya betul. pelan-pelan gitu. Terus bisa dibersihin pakai kain juga ya, itu Iya. alternatif. Nah, dari banyaknya cerita yang udah kita baca nih, menurut kalian yang paling seru yang mana? Menurut aku sendiri itu yang kejadiannya di sekolah. Karena kita sendiri nih lagi Iya, di kita sekolah. anak sekolah juga ya. Iya, bagi kita lagi sering-seringnya nih kerja kelompok buat project-project sampai bisa sore-sore baru pulang. Itu serem sih kalau beneran ngalamin langsung. Iya sih, kayaknya aku abis ini aku langsung pulang, aku nggak mau stay sampai malam gitu, aku nggak mau, takut. Kalau aku ya, paling serem mungkin yang kali ini sih, yang Jerry sama Budi ini. Soalnya menurut aku tuh paling serem cerita yang hantu tersebut tuh nyamar jadi teman kita, jadi orang yang kita Menyerupai kenal. seseorang, Itu paling serem sih menurut aku. Soalnya dimana pada saat itu kan kita kira itu beneran teman kita ya. Jadinya kita act di depan dia tuh kayak teman aja. Tapi pas tahu kalau dia tuh bukan teman kita, merinding gak sih? Kaget sih. Merinding banget sih, sumpah. Tapi untungnya juga tadi si orang ini dia bisa Mengetahui mengetahui ya kebenarannya juga. Betul. Terus juga ini katanya kan yang di cerita Jerry ini mereka pakai outfit gitu ya, berarti mereka anak teater mungkin ya, mereka anak Iya. teater. Terus ternyata ada juga yang mau ikutan acting. Actingnya serem banget lagi ya. Betul. Jadi kalau menurut teman-teman yang nonton, gimana nih? Menurut teman-teman yang nonton yang paling serem tuh cerita yang mana?
boleh ditaruh di komen di bawah. Ini nggak nyangka kita udah di penghujung cerita. Udah hampir semua ya, semua cerita udah hampir Iya. kita bacain. Dan horor-horor juga. Betul. Ada yang nyamar, ada yang nggak sengaja ke foto segala macam. Iya, tapi ada juga yang berani ya. Iya, iya. Yang berani pengen lihat sosok tersebut. Iya, itu tuh unexpected sih. Iya, unexpected banget. Ada juga yang tiba-tiba muncul di tempat yang nggak kita sangka, kayak di Iya, tempat betul. beribadah itu kan benar-benar Iya. unexpected juga ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya cerita yang lebih horor daripada ini, atau kalian mau berbagi opini kalian tentang cerita-cerita tadi, boleh banget komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Betul. Jadi, look around you and just remember that you're never alone. See you. Bye-bye.